Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Zat yang membolak-balikan hati, yang memperjalankan hamba-hambanya di bumi sebagai ujian, pelajaran, dan hikmah. Semoga kisah ini menjadi renungan serta membawa manfaat untuk kehidupan kita. Kisah perjalanan Sang Kiai bagian 36. Mobil melaju dengan kencang, penunjuk kecepatan sampai mentok. Yang kusuka di Saudi adalah tak ada macet, jalan lurus, dan tak banyak belokan. Dan tak ada jalan tol. Semua jalan lebih tol dari jalan tol di Indonesia. Jika bicara jujur, memang pemerintah Saudi yang kenyataan tanahnya tandus, keunggulan melebihi Indonesia. Dari yang tak ada korupsi, mobil murah karena tanpa pajak, BBM juga seril dapat 2 liter. Berarti seliter kalau dihitung rupiah cuma 1.200 rupiah. Tak ada cerita pom bensin dijaga polisi. Juga tak ada polisi cepek di jalan. Orang paling miskin dan udik saja punya mobil. Apalagi orang kaya. Pemerintah Saudi memang sangat perhatian sama rakyatnya. Tak ada dan tak mungkin orang luar bisa usaha atau membuka usaha di Saudi tanpa menggunakan nama kepemilikan orang asli Saudi. Tak bisa orang luar bebas mempunyai tanah atau usaha. Sebab raja tak mau rakyatnya dijajah bangsa asing. Yang hebat semua orang mempunyai ATM, dan uang dari pemerintah langsung sampai ke tujuan orang yang akan diberi, tanpa melewati siapapun. Pas bulan puasa, jadi banyak orang yang pergi umroh. Di jalan kami temukan banyak rombongan keluarga. Malam makin larut, mobil taksi masih melaju, tiba-tiba ban meletus. Untung mobil langsung keluar dari jalan raya, dan di tepi jalan hanya pasir. Dan untungnya juga, pas di dekat kami ada bengkel penggantian ban. Di Saudi itu tak ada tukang tambal ban. Adanya bengkel penggantian ban jika ban kempes langsung diganti yang baru. Dan hebatnya penggantian semua dari pencopotan baut sampai pelepasan ban semua memakai mesin otomatis. Jadi pencopotan sampai ban terganti ban baru waktunya paling 6 menit. Malah musim yang ke kamar kecil, kedahuluan ban terganti, dan mobil siap jalan. Di Saudi juga kepentingan rakyat soal jalan amat diperhatikan oleh pemerintah. Dari banyaknya gunung yang dibor untuk jalan tembus menjadi terowongan di lambung gunung tak terhitung. Sehingga jalan bisa diperpendek tak perlu mengitari gunung dan jalan mulus, lancar, bagus. Tapi tak ada jalan tol, tak ada tarikan sana-sini, jalan antar kota, bisa ngebut sengebut-ngebutnya, tak pakai macet sama sekali. Ini ada 2 orang tetang dari Indonesia. Asalnya melalui Bandara Riyadh, tapi dialihkan ke Bandara Jeddah, kata Musin. Kok bisa begitu? Tanyaku heran. Iya, soalnya ini berbarengan banyak orang umroh di bulan puasa. Baiknya bagaimana mas? Tanya Musin. Terus ada penjemputan dari pabrik tidak yang di Jeddah? Tidak ada mas, ya harus naik bus sendiri dari Jeddah. Wah, kalau seperti itu ya repot. TKI itu pasti tak punya uang real kan? Iya juga mas, makanya aku bingung. Punya teman gak yang di Jeddah? Yang agak dekat bandara? Tanyaku. Ada sih mas, coba ku hubungi. Iya baiknya begitu. Suruh dia membelikan tiket bus ke Jizan. Pasti 2 TKI itu juga belum bisa bahasa Arab. Beli tiket sendiri pasti juga tak bisa. Iya mas, jawab Musin yang menghubungi temannya lewat HP. Sudah mas, temanku sudah sanggup menjemputnya ke bandara dan membelikan tiket, nanti biar tiketnya diganti sama perusahaan. Ya syukur kalau begitu, moga saja ndak ada halangan. Jam 8 pagi kami sampai di Yulamlam dan berganti pakaian umroh. Di kamar mandi antrian sampai panjang. Harus sabar. Kekurangan Saudi mungkin tak ada WC yang membayar seperti di Indonesia. Karena tidak bayar.
maka WC jadi tidak ada yang membersihkan. Sepanjang jalan semua WC kotor banget, bahkan tak disiram atau dalam keadaan tersumbat. Jadinya ngeri kalau ke kamar kecil, jadi harus nahan selama perjalanan. Ya semua yang gratis memang tak selamanya baik. Jika mungkin berbayar, WC jadi ada yang membersihkan. Sampai di Masjidil Haram, kami segera tawaf dan cepat-cepat menjalankan rukun umroh. Sebab setelah sholat Jumat, rencana langsung pulang kembali ke pabrik karena mengejar waktu dengan kembali bekerja besok paginya. Selesai sa'i, aku cepat-cepat ke tempat di mana kami janjian. Jika kami terpisah, maka selesai menjalankan ibadah, kami akan ketemuan di depan toko Asir. Tapi semua tak ada. Aku menunggu sambil duduk melepas lelah. Sebentar kemudian Munif nongol. Ian dah selesai? Tanyanya tiba-tiba di sampingku. Sudah, tinggal potong rambut, jawabku. Ini ada gunting, biar ku potong sedikit rambutmu sebagai syarat aja. Kata Munif mengeluarkan gunting dari tas pinggangnya. Iya, ini potongin. Tadi pisahan sama Musin di mana? Tanyaku sambil membiarkan rambutku dipotong Munif. Ya, tadi waktu tawaf putaran ketiga, tapi kok tadi HP-nya dititipkan ke aku? Jawab Munif sambil merapikan potongan rambutku. Loh, gimana toh? Ya kan seharusnya HP dibawa sendiri-sendiri. Lah kalau pisahan kita ketemu gimana? Tanyaku kaget. Nggak tahu tadi HP-nya dititipkan, ini HP-nya. Kata Munif sambil mengeluarkan HP-nya Muhsin. Waduh, gimana inilah dia mau ngubungi kita pakai HP siapa? Lah, kamu juga mau Tonif dititipin HP. Harusnya kamu jangan mau. Ya, pikirku dititipin HP juga nggak berat-berat amat. Kenapa nggak mau? Ya bukan masalah beratnya Tonif. Lah kalau kita mau ngubungi Musin pakai HP siapa hayo? Coba nyalain HP-nya. Kali aja dia ngubungi kita pakai HP si sopir itu. Wah, nggak bisa dihidupin. Kata Munif mencet-mencet HP. Oh alah, HP pakai dipin segala. Jangan repot banget si Musin. Kataku yang coba membuka HP, ternyata pakai pin. 1 jam menunggu, tapi Musin tak juga muncul. Nif, gimana kalau kita ke mobil yang diparkir? Kamu tahu kan di mana mobilnya diparkir? Usulku. Yang lama-lama mumet melihat orang yang wirawiri. Ya siapa tahu mobilnya kita bisa ganti baju, soalnya pakai baju umroh terus risih juga. Iya, aku tahu tempatnya. Ayolah daripada diam. Jawab Munif yang langsung berdiri. Kami pun berjalan menuju mobil yang diparkir berjarak 3 kiloan dari area Masjidil Haram. Dalam perjalanan waktu sholat dan di tengah perjalanan waktu sholat Jumat pun mulai, kami berdua menjalankan sholat Jumat di jalan. Selesai sholat Jumat, kami sebentar istirahat tidur di rerumputan taman, lalu melanjutkan mencari mobil yang diparkir. Sampai di mobil, ternyata mobil terkunci. Wah, bagaimana mobilnya terkunci? Kataku kecewa. Sebenarnya aku yakin kalau mobil terkunci, tapi aku berharap entah kebetulan si sopir pas kembali ke mobil. Gimana sekarang, Nif? Kita kayak orang hilang gini? Kalau balik lagi ke tempat kita, janjian ngumpul bagaimana? Tanya Munif kayak orang bingung. Ya, gak apa-apa, aku jalan jauh juga, dah biasa. Tapi kamu sendiri yang setengah tua gitu, apa ndak pegel? Tanyaku kepada Munif yang kulihat wajahnya memelas. Ya, aku ndak pegel. Tapi kita tiduran bentar di taman tadi ya. Ya, itu namanya pegel. Udah kalau ndak kuat puasa, batalin saja. Kita kan musafir, kataku menghibur. Bener-bener risih pakai pakaian umroh jalan wirawiri. Tiap orang-orang ngelihatin kita jadi kayak badut. Mungkin malaikat pada ngetawain kita dari atas, sampai giginya copot melihat kita jalan wirawiri kayak orang bingung. Memangnya malaikat punya gigi? Bukannya dia nggak doyan makan? Apa di tempat malaikat ada jualan bakso balungan yang harus dimakan pakai gigi atau keripik singkong? Ya kalau daging kurasa ada, kan Nabi Ibrahim waktu mau nyembelih Nabi Ismail didatangkan kambing oleh malaikat. Jawabku sekenanya.
Oh iya, ya, kata Munif. Tidak dong, itu kambing kurbannya Habil yang dikasihkan ke Nabi Ibrahim, tapi untanya Nabi Soleh atau buruknya Nabi Muhammad kan juga dari alam malaikat. Berarti ada kayaknya di sana binatang. Bingung aku, udah tiduran bentar saja, kata Munif yang segera tiduran di rumput taman. Nif, kamu bawa uang nggak? Tanyaku. Bawa tapi di ATM, jawab Munif. Ya, kalau begitu kita bisa pulang. Tapi aku tak bisa ngambil, jelas Munif. Loh, kenapa? Aku tak tahu caranya. Lalu selama ini kamu ngambil gaji bagaimana? Kamu di Arab kan sudah 4 tahun. Masa ngambil uang di ATM saja kamu ndak bisa? Wong tinggal mencet. Sama dengan orang Baduy Arab kamu. Udik nggak bisa ngambil uang di ATM. Ya nyatanya aku ndak bisa. Aku takut salah pencet. Malah ATM-nya rusak. Bener-bener dah. Apes bener kita. Lah kamu ndak punya uang di ATM? Tanya Munif. ATM-ku kan baru jadi kemarin, Nif. Gajian juga belum. Siapa yang mau ngisi? Kamu hafal nomor ATM-mu? Tanyaku. Ya tak hafal, tapi aku selalu bawa nomor PIN-nya. Jawab dia sambil mengeluarkan kartu ATM yang dibungkus amplop yang ada tulisan nomor PIN-nya, lalu menyodorkan kepadaku. Aku sendiri juga belum pernah ngambil uang lewat ATM, tapi daripada bengong, mending kita coba, kataku meyakinkan. Lah nanti kalau kartuku nyangkut di dalam bagaimana? Katanya takut. Memang ada kayak gitu? Ya ada, banyak. Terus kalau kartunya ketemu orang, nanti uangku dikuras semua. Kan ada PIN-nya. Lah kalau PIN-nya ketahuan. 1000 banding 1 lah. Nomor PIN ketahuan orang. Kartunya dipegangi ya, atau diikat benang. Kalau ngangkut di dalam kan bisa ditarik. Gak kalau nyangkut. Jadi nggak kita ngambil uang, nanti kalau terpaksa kita nggak ketemu musim, kita pulang pakai bus aja. Dengan pakai pakaian umroh gini, di bis apa tak diketawain orang sampai giginya tanggal? Ya, tanggal juga gigi mereka sendiri. Yang penting kita kan tidak nyuri pakaian umroh, jelasku. Udahlah kalau dapat uang kita beli baju, kata Munif. Ya kan celana juga. Ini aku nggak pakai celana dalam. Ya sama. Iya, nanti beli baju sama celana. Ayo cari ATM. Kataku bangkit dari tidur. Dan kami berjalan, untung di Saudi di perempatan dan di setiap gang atau keramaian ATM selalu ada. Dan aku masukkan kartu ATM di salah satu ATM. Hati-hati mencetnya. Jangan sampai salah. Ku ganti bahasa dengan bahasa Inggris. Walau aku sendiri belum pernah ngambil uang di ATM, tapi nyatanya nggak sulit. Ngambil berapa? Tanyaku ketika di dalam menanyakan uang yang akan dilakukan transaksi penarikan. 1000 aja dulu, jawab Munif. Wah, uangmu banyak juga. Iya, aku ambil sekali kalau mau pulang, jadinya ngumpul, jelas Munif. Setelah mengambil uang dari ATM, kami berjalan kembali ke Masjidil Haram. Tapi baru sampai pasar di sekitar Masjidil Haram, HP Munif bunyi. Munif segera mengambil HP yang ditaruh di tas pinggangnya, lalu diangkat. Si Musin, kata Munif berbisik. Kamu di mana? Tanya Munif. Di tukang cukur, jawab Musin. Tukang cukur di mana? Kan tukang cukur banyak. Di bawah jembatan, jawab Musin. Ini aku juga di bawah jembatan. Jembatan sebelah mana? Jembatan sebelum pasar. Aku yang tengok-tengok melihat Musin pas di belakang Munif, hanya dipisah jalan raya. Tapi kedua orang itu saling membelakangi. Aku tepuk pundak Munif dan kutunjukkan arah di mana Musin sedang menelepon. Munif nengok dan melihat Musin. Iya, kami sudah melihat. Kami akan ke sana, kata Munif. Maka kami pun menyeberang jalan dan bertemu Musin. Loh, belum cukur rambut, Mas? Tanya Musin. Aku cukup potong sedikit, tadi sudah dipotongin Munif, kataku. Dan kedua orang itu pun saling menyalahkan soal HP. Aku hanya melihat, bagiku tersesat dan kehilangan kontak sangat penting, karena bisa tahu dan sedikit hafal jalan-jalan Makkah. Sehingga suatu saat jika datang ke Makkah, setidaknya sudah setengah hafal.
dan banyak sekali hikmah yang bisa kudapat. Dan ini akan menjadi kenangan bagiku dengan temanku si Munif yang telah lebih dahulu menghadap Allah karena kecelakaan di perjalanan kerjanya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Penutup, segala perjalanan menyimpan pelajaran. Ada lelah, ada bingung, ada tersesat. Namun disitulah Allah sisipkan hikmah. Semoga kisah ini menjadi ibrah bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Agar kisah ini terus berlanjut dan menjadi manfaat untuk banyak orang. Nantikan bagian berikutnya dari kisah perjalanan Sang Kiai. Insya Allah kisah ini masih panjang dan penuh pelajaran kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.